Assalamualaikum. Hai semuanya. Siapa dari kalian yang takut untuk mendengar kata perang? Tentunya kata ini sangat menakutkan untuk siapa saja yang mendengarnya. Kali ini kita akan membahas kamp konsentrasi terkejam yang pernah ada di dalam sejarah Perang Dunia. Apa itu kamp konsentrasi? Kamp konsentrasi adalah tempat mengumpulkan dan menahan lawan politik, tahanan atau tawanan. Biasanya kamp konsentrasi didirikan pada saat perang atau masa bergejolak di suatu negara. Dalam catatan sejarah, sejumlah pemerintahan mencoba mengumpulkan orang-orang menentang penguasa dalam suatu kamp ketika suatu negara menjajah atau menduduki negara lain. Orang-orang biasa dari negara yang ditaklukkan akan digiring masuk ke dalam kamp konsentrasi. Dengan cara ini, mereka lebih mudah diawasi dan akan lebih sedikit kemungkinan mereka melakukan keonaran. Kalian penasaran seperti apa kekejamannya? Langsung aja simak videonya. Penjara atau kamp maut Nazi Auschwitz. Dimulai pada tahun 1940, Nazi Jerman membuat beberapa kamp konsentrasi dan kamp pemusnahan di wilayah Auschwitz, yang pada masa itu telah dikuasai oleh Nazi Jerman. Kamp-kamp ini merupakan bagian utama dari Holocaust. Auschwitz adalah simbol kebiadaban Adolf Hitler dan Nazi. Lokasi kamp konsentrasi Auschwitz adalah kawasan luas yang dulunya menjadi lokasi 3 kamp konsentrasi utama dan 2 kamp tambahan Nazi. Sejak Jerman menyerang Polandia pada 1 September 1939 dan mendudukinya, warga Yahudi yang ada di Polandia ditempatkan di kamp-kamp konsentrasi itu. Auschwitz adalah kamp konsentrasi terbesar yang dibangun Nazi. Sebelumnya sudah dibangun 6 kamp konsentrasi, antara lain di Dachau, Sachsenhausen, dan Buchenau. Di Auschwitz II, mekanisme pembunuhan dan pemusnahan Nazi dijalankan dalam skala industrial. Krematorium dibuat untuk membakar mayat orang yang sebelumnya dibunuh di kamar gas. Awal 1943, di Auschwitz-Birkenau mulai dibangun krematorium dengan oven-oven besar. Kapasitas oven-oven ini diuji coba oleh SS pada tahanan-tahanan yang baru dikirim ke kamp konsentrasi itu. Ada 1.100 orang, mulai lelaki, perempuan, dan anak-anak yang dimasukkan ke dalam kamar-kamar gas dengan racun Zyklon B. Setelah itu mayat-mayat mereka dibakar sampai menjadi abu di krematorium yang baru. Menurut penelitian para ahli sejarah dari dokumen dan arsip Nazi, sekitar 1,1 juta orang dibunuh di Auschwitz-Birkenau. Kebanyakan korban adalah warga Yahudi dari Hungaria, Polandia, Italia, Belgia, Prancis, Belanda, Yunani, Kroasia, Rusia, Austria, dan Jerman. Ketika pasukan Rusia masuk ke kamp konsentrasi Auschwitz pada 27 Januari 1945, mereka menemukan sekitar 7.000 tahanan yang kurus kering. 500 diantaranya adalah anak-anak. Hanya sedikit tahanan yang masih mampu berdiri. Yang lain sudah terlalu lemah dan sakit. Gulag. Gulag merupakan kamp kerja paksa Uni Soviet yang didirikan atas perintah Vladimir Lenin. Penjara ini terkenal selama pemerintahan Joseph Stalin dari tahun 1930-an hingga awal 1950-an. Proyek-proyek konstruksi komunis yang megah dengan upaya besar-besaran menggunakan kerja paksa. Jutaan orang telah dimasukkan ke dalamnya karena dianggap sebagai musuh negara, musuh Stalin, serta yang menunjukkan kecenderungan individualitas. Awalnya, penjara ini menampung 765 orang.
Di kemudian hari, jumlah tahanan mengalami penambahan dan menjadi masalah besar di Gulag. Pada tahun 1888, salah satu kamar tahanan diisi dengan 35 tahanan. Pada tahun 1953, jumlah tahanan di penjara Gulag diperkirakan mencapai 2.625.000 orang. Kematian di penjara Gulag ini menjadi hal yang biasa. Selain karena jumlah tahanan yang banyak, faktor cuaca yang sangat dingin serta fasilitas yang buruk menjadi penyebab umum kematian para tahanan. Gulag merupakan penjara besar yang diisi oleh tahanan pria dan wanita. Kondisi ini membuat tahanan wanita memiliki resiko tinggi pemerkosaan dari para tahanan lain, termasuk sipir. Terkait pakaian, para tahanan hanya mendapatkan sedikit pakaian. Mereka hanya memperoleh 2 hingga 3 potong pakaian dalam setahun. Maka tidaklah heran apabila para tahanan ini kerap mengambil pakaian tahanan yang telah meninggal. Peraturan tentang makanan di Gulag juga terbilang mengerikan. Satu kelompok yang terdiri dari 3 orang hanya mendapatkan 140 gram roti gandum. Untuk mengenyangkan perut, para tahanan kerap menangkap tikus sebagai tambahan makanan. Selain menjalani masa hukuman, para tahanan di Gulag juga dipekerjakan untuk membangun kanal Baltik Laut Putih, kanal Sungai Volga, hingga jalan tol Kolyma. Mereka diharuskan bekerja selama 14 jam. Karena beratnya medan dan didera putus asa, banyak tahanan yang membakar tangan serta tubuhnya. Hal lain yang harus mereka hadapi adalah ketika tiba waktunya beristirahat. Mereka terpaksa tidur berjejalan. Tuolsleng atau penjara keamanan 21. Bila kita berkunjung ke negara tetangga, melihat bangunan yang ada di kota Phnom Penh, Kamboja, ada sebuah bangunan sekolah menengah yang menyimpan sejarah memilukan di baliknya. Tempat ini merupakan suatu kamp konsentrasi pada masa rezim komunis Khmer Merah yang berkuasa di Kamboja pada tahun 1975 hingga 1979. Kamp konsentrasi ini dibangun oleh Pol Pot, pemimpin dari Khmer Merah, untuk menyingkirkan orang-orang yang tidak sepaham dengannya. Mereka yang dicurigai sebagai antek asing ditangkapi. Lembaga agama, sekolah, bahkan mata uang dilarang. Masyarakat utopia agraris, itulah cita-cita Pol Pot. Maka mereka yang berkacamata, dosen, guru, mekanik, dokter, dan semua yang dianggap terpelajar lantas dikirim ke kamp-kamp kerja paksa. Sekitar 2 juta orang meninggal karena disiksa, juga karena kurang makanan. Bangunan ini dijadikan penjara para tahanan politik dan juga saksi bisu genosida lebih dari 20.000 orang. Terdapat deretan foto-foto dari orang-orang yang dahulu tewas dibantai oleh pasukan Khmer Merah. Laki-laki, perempuan, anak-anak bahkan bayi meregang nyawa di sini. Begitu banyak alat-alat penyiksaan menjadi bukti kebengisan Pol Pot. Setiap sudut Museum Tuolsleng seakan-akan berbicara, menceritakan betapa brutalnya rezim Khmer Merah saat itu. Masuk ke kawasan Museum Tuolsleng ini membuat suasana terasa mencekam, meskipun di siang hari. Sejumlah pengunjung mengaku merinding, gundah terbawa suasana. Di bagian depan museum juga ada plang tanda dilarang tertawa, agar pengunjung tidak bercanda, untuk menghormati sejarah dan mengenang kisah kelam mereka di sini. Setiap tahun, staf museum akan mengundang para biksu dan menggelar upacara di Tuolsleng untuk mendoakan arwah para korban. Penjara Abu Ghraib. Penjara Abu Ghraib menjadi salah satu warisan suram perang Irak
Di penjara itulah terungkap sejumlah hal mengejutkan terkait penyiksaan mengerikan terhadap para tahanan. Sekitar tahun 2003, pasukan koalisi pimpinan Amerika Serikat menginvasi Irak atas tuduhan rezim Saddam Hussein memiliki senjata pemusnah massal. Faktanya, tuduhan tersebut tidak terbukti dan banyak korban jiwa terlanjur berjatuhan akibat invasi. Pada tahun 2004, penjara tersebut menjadi sasaran protes di dunia internasional pasca kemunculan laporan dan foto terkait pelecehan, penyiksaan, hingga kematian para tahanan. Mengutip laman The New Yorker, 15 April 2023, terdapat sejumlah anomali yang terjadi di penjara Abu Ghraib. Sebagian besar tahanan yang ditangkap militer Amerika Serikat adalah warga sipil yang tidak diketahui kesalahannya. Mereka hanya ditangkap secara acak saat penyisiran area berakhir di penjara. Suatu hari, muncul laporan setebal 53 halaman yang ditulis oleh Mayor Jenderal Antonio M. Taguba yang sebenarnya tidak dimaksudkan untuk dipublikasikan. Akan tetapi, tanpa diketahui, ternyata laporan tersebut justru bocor. Taguba selama Oktober hingga Desember 2003 menemukan banyak pelanggaran kriminal sadis dan terang-terangan di penjara Abu Ghraib oleh polisi militer dan anggota intelijen Amerika. Laporan Taguba tersebut mencantumkan beberapa kekejamannya seperti menuangkan cairan fosfat ke tahanan, mengguyurkan air dingin ke tahanan yang telanjang, memukul tahanan dengan gagang, sapu, dan kursi, ditelanjangi dan diikat seperti anjing, hingga ancaman tindak kekerasan seksual kepada tahanan laki-laki. Laporan tersebut diperkuat dengan sejumlah pernyataan saksi terperinci serta penemuan foto-foto dan video terkait kekejaman tersebut. Bagaimana menurut kalian? Bisa nggak kalian membayangkan jika kalian berada di salah satu camp itu? Mengerikan bukan? So guys, sekian pembahasan kali ini. Jika kalian ingin menambahkan, silahkan komen di bawah. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah tonton channel kita. Jangan lupa subscribe, like, and share. I'll see you guys in the next video. Wassalamualaikum, makasih.